Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Saya sebagai moderator akan memulai presentasi kita hari ini. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan berjudul Analisis Perbandingan Perubahan Warna pada Pisang Lilin menggunakan metode LBP dan GLCM untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan pola dengan dosen pengampu Pak Mansur. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Rizky Rahmat Sibarani, ada Jonathan Martua Gultom, ada Syafira Istiara, ada Rahma Hidayanti, dan saya sendiri, Angel Agasari Siegian. Berikutnya. Di sini ada latar belakang, di mana pengenalan pola pada citra digital berperan penting untuk mengklasifikasi objek berdasarkan fitur tertentu. Pada kasus pisang lilin, perubahan warna selama pematangan dapat dianalisis menggunakan fitur tekstur, yang dimana metode Local Binary Pattern atau LBP dan Gray Level Occurrence Matrix atau GLCM digunakan untuk mengekstraksi pola tekstur dari citra pisang. Yang dimana studi ini membandingkan kinerja kedua metode dalam mendeteksi perubahan warna sebagai pola kematangan. Di mana tujuan penelitiannya itu menganalisis perubahan warna pada pisang lilin selama proses pematangan menggunakan citra digital. Yang berikutnya ada menetapkan metode LBP dan GLCM untuk ekstraksi fitur tekstur. Yang ketiga ada membandingkan efektivitas LBP dan GLCM dalam mengenali pola kematangan pisang lilin. Selanjutnya ada metode GLCM atau Gray Level Occurrence Matrix. GLCM adalah metode dalam pengolahan citra yang digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur dengan cara menganalisis hubungan spasial antar pixel dalam gambar. GLCM menghitung berapa sering pasangan nilai keabuan atau grayscale tertentu muncul pada jarak dan arah tertentu. Dari matriks ini, beberapa fitur statistik tekstur dapat dihitung seperti yang pertama kontras, yaitu mengukur kontras lokal pada citra. Yang kedua correlation, yaitu mengukur hubungan linear antar pixel. Kemudian energi, mengukur keseragaman atau pengulangan pola. Dan yang terakhir homogeneity, yaitu mengukur kedekatan nilai elemen GLCM dengan diagonal utama atau kesamaan pixel. Selanjutnya metode LBP atau Local Binary Pattern. LBP adalah metode ekstraksi fitur tekstur yang sederhana namun efektif. Metode ini bekerja dengan membandingkan nilai keabuan suatu pixel pusat dengan pixel-pixel di sekitarnya dalam sebuah jendela. Langkah-langkah utama LBP yang pertama, setiap pixel tetangga dibandingkan dengan pixel pusat. Yang kedua, jika nilai tetangga lebih dari sama dengan nilai pusat, maka diberi nilai 1. Jika tidak, maka diberi nilai 0. Yang ketiga, hasil perbandingan ini membentuk pola linear, yaitu 8 bit. Kemudian pola tersebut dikonversi menjadi nilai desimal yang disebut kode LBP. Nah, yang terakhir, histogram dari kode-kode LBP digunakan sebagai representasi tekstur citra. Oke, selanjutnya untuk dataset. Objek yang kami amati merupakan pisang lilin atau Musa paradisiaca L, dan pengamatan ini dilakukan selama 5 hari. Untuk setiap harinya, kami mengambil sebanyak 20 gambar, sehingga totalnya itu ada sekitar 100 gambar. Nah, gambarnya ini diambil menggunakan kamera iPhone 13 dengan pengaturan jarak lebih kurang 15 cm dari objek. Gambar ini diambil dengan pencahayaan alami pada waktu yang sama setiap hari, yaitu pukul 10 pagi. Nah, untuk menjaga konsistensi latar, kami menggunakan kertas HPS putih sebagai latar belakang saat pengambilan gambar. Nah, di sini tertera untuk beberapa dataset kami dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari hasil penelitian kami, yaitu yang GLCM sama yang dari LBP. Nah, yang pertama dari LBP dulu ya, kita lihat pada hari pertama 0,069, 55, 467, dan 162. Jadi, kita lihat di sini hari 1 hingga ketiga menunjukkan penurunan bertahap pada nilai PC1. Kita bisa lihat ini. Ini menandakan perubahan tekstur awal yang relatif stabil. Lalu pada hari keempat dan kelima kita lihat bisa menurun di sini, menunjukkan penurunan yang signifikan.
Nah, jadi ini menandakan transisi besar dalam tekstur kulit pisang. Ini contohnya kayak muncul bintik-bintik hitam dan pelunakan ekstrim, jadi menurun teksturnya. Lalu pada GLCM-nya kita lihat di situ kontras, korelasi, dan homogenitas. Nah, jadi di sini kita lihat kontrasnya itu dari 4, 5, 5, 5, 7. Nah, ini kontrasnya ini meningkat seiring waktu, menandakan perbedaan tekstur yang makin tajam, mungkin akibat bercak atau pelapukan. Nah, lalu pada korelasi ini tetap tinggi dan stabil. Berarti hubungan antara piksel tetap konsisten, meskipun terjadi perubahan tekstur lalu ke homogenitas menurun. Ini menandakan bahwa permukaan pisang semakin tidak seragam. Lalu lanjut ke pisang kedua. Nah, lalu pada pisang keduanya ini, eh, pertama kita lihat dari nilai PCA-nya ya. Ini menunjukkan eh, yang kita lihat ini LBP dan GLCM ini sama-sama menunjukkan bahwa tekstur kulit pisang berubah seiring waktu. Ini hampir sama seperti sebelumnya. Tapi LBP dari PCA-nya ini yang menunjukkan perubahan mendadak di hari kelima yang bisa kita lihat ini. Sedangkan yang si GLCM ini menggambarkan perubahan bertahap. Jadi keduanya saling melengkapi. LBP menangkap transisi besar dan GLCM menunjukkan perubahan di kontras sama homogenitasnya. Lalu ke yang ketiga. Nah, lalu yang ke pisang ketiga ini kita lihat di nilainya ini awalnya di hari 1 sampai ke 3 ini nilai PC-nya itu naik secara bertahap dari 0028 sampai 0059. Ini artinya perubahan menandakan perubahan tekstur ya secara halus. Tapi di hari keempat dan kelimanya penurunan tajam sampai negatif kita lihat di sini min 0,0121. Berarti ini mengindikasikan perubahan besar pada tekstur. Seperti yang saya bilang tadi muncul bintik atau menggelap. Lalu di kanannya GLCM-nya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, tetapi yang bagian homogenitasnya sempat turun lalu naik sedikit yang pas hari kelimanya ini. Nah, ini artinya tingkat keseragaman teksturnya sempat menurun lalu sedikit membaik atau stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada untuk perubahan tekstur GLCM-nya, yang dimana ini terjadi secara menurun pada hari pertama. Nilai Victor satunya itu sebesar 0,056, menunjukkan kalau tekstur itu masih bagus. Dan pada hari kelima, nilainya turun drastis, menjadi 0,132. Di sini menunjukkan bahwa perubahan signifikan pada hari kelima, yaitu menandakan bahwa pisang mulai rusak. Terus untuk ini GLCM perubahan fiturnya, pada hari pertama dia normalnya 0,469598, dan pada hari kelima dia 0,437187. Berarti ini menaik untuk permukaannya semakin tidak seragam. Jadi pisang ini menunjukkan peningkatan kekasaran dan penurunan keseragaman. Selanjutnya untuk LBP-nya di sini pada hari ke-1 yaitu jadi adalah 0,0056, dan untuk hari kelimanya minus 0,165. Di sini penurunan pola lebih tajam dibanding pisang keempat yang tadi mengalami kematangan atau kerusakan lebih cepat. Untuk fitur GLCM-nya di sini kontrasnya naik dari 4,4 ke 7,15, yaitu berarti tekstur makin kasar. Korelasinya tetap tinggi, sekitar 0,997 sampai 0,998, yaitu artinya polanya tetap terjaga. Kemudian homogenitasnya menurun dari 0,47 ke 0,44, berarti permukaannya makin tidak merata. Jadi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kekasaran pada tekstur dengan seiring waktu. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian kami ini, berdasarkan hasil analisis, metode local binary pattern atau LBP dan Gray level co-occurrence metric atau GLCM sama-sama mampu mendeteksi perubahan warna pada pisang lilin selama proses pematangan melalui pola tekstur citra. LBP ini terbukti lebih sederhana dan cepat karena hanya membandingkan nilai piksel secara lokal di sekitarnya, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi real time. Nah, sementara itu, GLCM ini mampu memberikan informasi tekstur yang lebih kompleks dan mendalam karena mempertimbangkan hubungan spasial antar piksel, meskipun membutuhkan waktu komputasi yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, pemilihan metode ini tergantung pada kebutuhan analisis, apakah mengutamakan kecepatan atau kedalaman informasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami kelompok 6. Saya sebagai moderator pamit undur diri.
Mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan. Saya akhiri dengan terima kasih atas perhatiannya.